Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kepada channel saya Meti Ara Fikri. Saya dari Pondok Pesantren Jamsu Izul Islami Bumiayu. Jadi teman-temanku sekalian, seperti biasanya setiap 1 bulan 1 kali saya akan membuat vlog kitab yang berbeda-beda. Nah, pada vlog kali ini saya akan menjelaskan 10 hadis yang ada di dalam kitab Taqiyul Qol, yaitu hadis yang menjelaskan tentang keutamaan la ilaha illallah. Jadi dalam kitab Taqiyul Qol itu banyak sekali keutamaan yang dijelaskan dalam kitab ini tentang la ilaha illallah. Seperti biasa, yang pertama saya akan membacakan hadisnya, kemudian sambil saya selingi dengan menjelaskan ya teman-teman. Langsung saja, bismillahirrohmanirrohim. Al-Babusani fi fadilatul la ilaha illallah. Hadis yang pertama yang berbunyi, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala kulla yaumin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ma'ata maratin ha'a yaumal qiyamah wa rujuhu kal bidri. Nah, itu hadis yang pertama. Jadi hadis yang pertama itu menjelaskan tentang orang yang membaca la ilaha illallah dalam sehari sebanyak 100 kali, maka besok wajahnya akan bersinar. Jadi hadis yang pertama menjelaskan bahwa ketika seseorang dalam satu harinya itu membaca la ilaha illallah, maka kelak dia akan bersinar. Apanya? Wajahnya, teman-teman. Kemudian hadis yang selanjutnya yang berbunyi, Waqala sallallahu alaihi wasallam, qala Allah ta'ala la ilaha illallah kalami wa anna huwa min qala hadha khala khosani wa man dakhala khosani amana man ikabi wa qala. Itu hadis yang ketiga yang menjelaskan tentang orang yang membaca la ilaha illallah akan diberi benteng atau keamanan di akhirat. Kemudian hadis yang keempat yang berbunyi, Waqala sallallahu alaihi wasallam, agawa zakata abdanikum biqauli la ilaha illallah. Jadi hadis yang nomor 4 itu menjelaskan tentang orang yang membaca la ilaha illallah itu seperti zakat pada badannya, seperti memberikan kebaikan kepada diri kita sendiri. Gitu teman-teman, itu hadis yang nomor 4. Kemudian hadis yang nomor 5 itu yang berbunyi, waqala sallallahu alaihi wasallam, ma min abdin yaqulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah illa qala Allah ta'ala sadaqa abdin anallah la ilaha illa ana asyidukum ya malaikati qad ghafartu lahu ma taqaddama min dambihi wa ma ta'akhkhara. Itu hadis yang nomor 5 yang menjelaskan tentang orang yang membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Allah akan berkata, sodako abdu, benar-benar orang yang kemudian kola. Malaikat-malaikat akan menyaksikan dosa-dosa dihapuskan yang sesudah dilakukan dan yang sebelum dilakukan. Jadi hadis yang nomor 5 ini menjelaskan tentang ketika kita membaca la ilaha illallah, kemudian kita menambahi kalimat la ilaha illallah itu dengan tambahan Muhammadur Rasulullah, maka Allah akan berkata, Sodako Abdullah, benar-benar orang yang kelak akan disaksikan oleh para malaikat, menyaksikan bahwa dosa-dosa orang tersebut akan dihapuskan, dosa yang pernah dia lakukan dan yang belum dia lakukan. Kemudian hadis yang nomor 6 yang berbunyi, waqala sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah khaliso mukhliso dakhala jannata. Itu hadis yang nomor 6 yang menjelaskan tentang orang yang membaca la ilaha illallah maka bersih dari ikhlas, maka akan dimasukkan ke dalam surganya.
Maksudnya yaitu ketika ada seseorang yang membaca la ilaha illallah tanpa sebab apapun, dia ikhlas melakukannya hanya karena Allah, maka kelak dia akan dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang nomor 7 yang berbunyi, wa qala sallallahu alaihi wasallam, man kana awwalu kalamihi la ilaha illallah wa akhiru kalamihi la ilaha illallah wa amala alfan hasanati in asya alfa sinati la yas'alullah an dambi wahidin. Itu hadis yang nomor 7. Jadi menjelaskan tentang orang yang membaca la ilaha illallah maka akan diampuni awalnya dan akhirnya atau segala dosanya walaupun cuma satu. Jadi hadis yang nomor 7 ini menjelaskan tentang ketika ada seorang yang membaca la ilaha illallah maka sama Allah akan diampuni dosa dari awal sampai akhirnya, segala dosanya walaupun cuma satu saja, teman-teman. Kemudian hadis yang nomor 8 itu yang berbunyi, wa qala sallallahu alaihi wasallam, man qala ilallah man qala la ilaha illallah min khairi ajabin toro biha ta'iru tahta arsy yusbihu ma'a yusbihina ila yaumil qiyamati wa yuktubu lahu sawabuhu. Itu hadis yang nomor 8 yang menjelaskan tentang orang yang membaca la ilaha illallah tanpa ujub maka akan terciptalah burung yang terbang sampai aras. Maka burung itu mengucapkan la ilaha illallah untuk orang yang membaca tasbih. Jadi hadis yang nomor 8 ini, ketika ada seseorang yang membaca kalimat la ilaha illallah tanpa ada rasa ujub pada dirinya, maka kelak Allah akan menciptakan burung yang kelak burung itu berterbang menuju arus dan mengucapkan kalimat la ilaha illallah kepada seseorang yang membaca tasbih atau kalimat la ilaha illallah. Kemudian hadis yang nomor 9 itu lumayan panjang yang berbunyi, wa qala sallallahu alaihi wasallam, idza marra mu'mini ala muqabiru faqala la ilaha illallah muhammadun la syariku la ilaha illallah wal mala'u wallahul hamdu yahyu wa yumitu wa huwa hayyu la yumitu bindabihi khairi wa huwa ala kulli syai'in qadiru nurullah tilka qaburu kullaha khafuru la qailaha waqtuba la alfun alfin hasanah waraqulahu alfun alfun darajahu wa khatta anhu alfun alfun sinnatin. Jadi yang nomor 9 ini menjelaskan lumayan banyak, itu ketika seseorang yang membaca la ilaha illallah walaupun dosanya banyak seperti segara, maka akan diampuni semua dosanya walaupun cuma membaca satu kalimat saja. Walaupun kita hanya membaca satu kalimat la ilaha illallah, maka sama Allah akan diampuni dosanya. Dan sambil melewati kuburan membaca la ilaha illallah, jadi ketika seseorang melewati kuburan sambil membaca la ilaha illallah, maka akan memancarkan semua kuburannya, dan yang membaca maka akan diangkat derajatnya dan akan menebus semua kejelekannya. Jadi hadis yang terakhir itu menjelaskan ketika seseorang membaca la ilaha illallah ketika sedang melewati kuburan, maka kelak seluruh kuburannya akan bercahaya, dan faedah dari orang yang membacanya akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian, saya Meti Aram Fikri. Mohon maaf bila ada penjelasan atau cara baca yang salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.